Jumpa lagi bersama saya Gus Bob di channel Bali Hobbies, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena selama ini karena kesibukan juga ya, lama tidak membuat video dan kita langsung aja melompat ke tentang penyakit ikan ya. Padahal sebelum itu saya maunya bertahap ke tentang makanan ikan dulu. Nah, kalau penyakit ikan ini ya silahkan dibuka-buka halaman FB-nya Bali Hobbies. Di sana ada 4 umum ya, yang umum mengenai tentang penyakit ikan, yaitu virus, itu yang paling mulai yang terkecil ya, virus, kemudian bakteri, parasit, dan jamur. Jadi karakternya ini masing-masing berbeda ya teman-teman. Yang paling dinamis itu virus, jadi perubahannya paling cepat itu virus ya, bermutasinya. Yang paling lambat ya tentu saja jamur ya teman-teman ya. Jadi ribuan tahun pun jamur itu masih tetap jenisnya itu-itu saja begitu ya teman-teman. Nah, kemudian penyebabnya juga teman-teman ya, kalau memang ya sebagian besar orang, misalnya ikan kita sakit itu ada dua kan, sakit secara bawaan, yang satu itu karena penyakit begitu ya. Nah, kalau sakit karena parasit atau penyakit itu yang saya maksud dengan secara umum terdiri dari 4 ya teman-teman. Dan masing-masing itu biasanya orang bilang, oh karena lingkungan buruk, karena air rusak. Ya memang benar ya teman-teman ya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, misalnya kena white spot, kenapa white spot yang kena, kenapa bukan bakteri, kan begitu pertanyaannya. Jadi sebenarnya masing-masing spesifikasi dari keempat itu berbeda ya teman-teman ya. Seperti misalnya kalau ikan terkena bakteri, itu udah pasti karena makanan gitu ya, misalnya teman-teman, karena organ internal dulu yang diserang kalau bakteri. Berbeda dengan parasit begitu ya teman-teman. Nah, kalau virus itu bagaimana? Kalau virus ciri-cirinya yaitu udara ya teman-teman ya. Nah, karena sebenarnya dari pertama penjelasan saya itu bahwa saya punya 3 prinsip, punya 3 rumus ya di ikan hias itu. Yang pertama yaitu tentang kestabilan ya teman-teman, kestabilan air, kestabilan pakan, kestabilan pokoknya cara rawat dan lain sebagainya itu sestabil mungkin, itu ya pertama. Yang kedua adalah tentang racun air, dan yang ketiga ini yang belum ya teman-teman ya, yaitu adalah udara sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin tidak lazim ini, tapi udara ini paling menentukan sebenarnya farm itu. Itu sebab kenapa di satu tempat masih mulus-mulus saja, sedangkan di tempat lain agak sulit ya mengembangkan ikan, karena walaupun ikatan molekulnya berbeda ya teman-teman antara O2 dan H2O, tetapi unsur-unsurnya itu sama. Jadi sebenarnya yang menentukan air itu udara yang paling kunci ya teman-teman. Nah, itu mungkin kalau ada waktu khusus tentang udara ya belakangan ya teman-teman. Nah, sekarang kalau mengenai penyakit ikan ini kan banyak juga teman-teman. Kalau yang umum-umum ya mungkin ya sudah lazim lah, konten-konten juga banyak ya, buku-buku juga banyak menyebutkan tentang white spot yang umum-umum pada ikan mas koki ya, white spot, kemudian fin root, kemudian jenis-jenis kutu, ada kutu jangkar, kutu mata, itu yang paling umum ya. Kemudian gigit ekor, fin root tadi gigit ekor, kemudian hole in the head, terus bakteri itu ya rata-rata sama ya teman-teman. Cara kerja penyakit itu menginfeksi organ dalam. Jadi di sana ada Pseudomonas, Aeromonas, herpes. Nah, artinya bakteri ini yang mirip-mirip dengan virus biasanya teman. Jadi agak sulit dibedakan antara bakteri dan virus, dan cara penyembuhannya rata-rata sama. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya jelaskan di sini. Kalau penyakit-penyakit lain itu bisa umum ya, bisa, artinya rata-rata orang bisa mengatasi. Tetapi ada satu hal yang paling baru, yaitu sering kita dengar biasanya di musim-musim kemarau berangin ya, sekitar April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu sering datang istilah ikan berjamur ya teman-teman. Jadi teman-teman kita di Koki Bali itu semenjak ya anggaplah semenjak COVID ya, ada
tren ikan berjamur itu sebenarnya bukan jamur ya teman-teman ya. Nah, biar nggak salah itu sebenarnya NDD sebenarnya teman-teman. NDD itu singkatan dari New Discus Disease ya. Nah, New Discus Disease ini awalnya menyerang ikan discus. Nah, kenapa new? Ada bahasa new itu karena memang jadi momok dulunya ya. Jadi itu sebenarnya gabungan antara virus dan bakteri secara bersamaan ya teman-teman. Jadi penyakit itu memang berlindung di balik lendirnya ikan. Jadi kalau ikan yang kena sakit virus biasanya melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan lendir ya untuk melindungi tubuhnya. Nah, itu penyakit itu justru memanfaatkan itu ya teman-teman. Nah, biasanya ciri-cirinya, jadi ikan berlendir ini ada dua sebenarnya. Yang satu itu berlendir secara wajar gitu ya, secara wajar. Jadi bukan penyakit akut gitu ya. Jadi kalau musim-musim buruk ya ikan berlendir, kemudian parameter air berubah, pH air berubah, yaitu ikan memang mengeluarkan lendir. Kemudian apalagi warna wadah juga menentukan teman-teman. Warna wadah gelap itu biasanya lebih cenderung ikan mengeluarkan lendir, terutama ikan-ikan yang berwarna gelap juga ya. Nah, tetapi ini berlendir karena penyakit itu beda. Ciri-cirinya itu lendirnya itu lebih menggumpal ya teman-teman. Dan ciri-ciri lain biasanya ikan terlihat lesu, kehilangan kerusakan pada metabolisme tubuhnya ya. Dan kalau penyakit ini datang biasanya hari kedua itu sudah mulai ada kematian teman-teman. Dalam 2 minggu itu bisa habis ikan kita ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara mengatasi kalau kita buka NDD-nya discus itu ya. Sampai sekarang orang melakukan pengobatan itu dengan antibiotik biasanya teman-teman ya. Jadi ada banyak jenis itu obat-obatan antibiotik. Tetapi di sini saya mau memberikan sebuah tips. Ada obat yang tanpa penyembuhan yang tanpa obat sama sekali ya teman-teman. Nah, jadi tapi untuk sampai di sana harus berani mengubah paradigma yang pandangan umum ya teman, bahwa sebenarnya ikan itu tidak dipengaruhi oleh suhu air. Nah, itu dulu pertama teman-teman. Jadi suhu air itu tidak mempengaruhi ikan secara langsung. Kenapa? Karena ikan adalah makhluk berdarah dingin, itu pertama. Nah, jadi perbedaannya begini teman-teman. Makhluk darat itu melakukan perlawanan dengan cara menghangatkan tubuhnya, jadi melawan dinginnya dengan kalor ya. Nah, itu sebab kalau di musim-musim dingin nafsu makan kita itu meningkat. Jadi karena pembakaran kalorinya lebih tinggi begitu ya teman-teman. Nah, kalau ikan itu terbalik ya teman-teman. Jadi kalau makhluk darat itu dengan cara melawan dingin itu misalnya menumbuhkan bulu pada hewan-hewan, bantalan lemak untuk mengurangi lepasnya kalor pada tubuh. Nah, kalau ikan tidak bisa seperti itu karena dia di air ya teman-teman. Jadi kebesaran alam ini sudah membentuk bahwa ikan itu dia tidak melawan itu dingin, tetapi darahnya lah yang menyesuaikan terhadap suhu air itu. Itu pertama ya teman-teman. Nah, itu sebab kalau ikan itu terbalik, justru suhu air turun dingin, justru ikan itu menurunkan nafsu makannya ya teman-teman, karena sistem metabolisme tubuhnya tidak bagus kalau terlalu banyak makan seperti itu. Jadi terbalik dia, makanya itu sebab ikan disebut dengan hewan berdarah dingin. Nah, dari sini kenapa saya dari awal menjelaskan tentang hal yang tidak lazim, yaitu air dengan mikroorganisme dan non mikroorganisme. Artinya jika kita ingin tahu bahwa apakah ikan itu berpengaruh terhadap suhu secara langsung, nah itu pengujiannya adalah dengan air non mikroorganisme teman-teman. Jadi ikan sama air saja, kemudian air itu ditingkatkan suhunya atau sebaliknya diturunkan, apakah berpengaruh terhadap ikan. Jadi sebenarnya ikan itu suhu itu berpengaruh terhadap ikan secara tidak langsung sebenarnya teman-teman. Jadi suhu itu mempengaruhi hunian akuatik dulu dia. Jadi dengan terjadinya penurunan ataupun peningkatan suhu secara fluktuatif itu akan mempengaruhi
hunian-hunian di perairan selain ikan. Misalnya ada di sana fitoplankton, ada protozoa, mikroorganisme. Nah, itu yang dipengaruhi sehingga parameter airnya berubah, dan perubahan parameter air inilah yang mempengaruhi ikan gitu sebenarnya teman-teman. Tetapi kalau suhunya sendiri itu tidak mempengaruhi ikan gitu. Nah, itu dulu diperkuat di mindset, baru saya jelaskan tentang cara mengatasi sakit NDD pada ikan mas koki Bali. Tapi penyakit ini hanya pernah saya lakukan dulu sekitar setelah COVID ya, sekitar 3 tahun yang lalu mungkin. Kebetulan dulu setiap teman-teman yang kena itu saya minta untuk titip ikannya, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Setahun sekali biasanya datang itu virus, taruh ikannya di sini. Nah, selama pengobatan itu belum pernah terjadi korban, kebetulan ya, belum selamat semua kebetulan begitu ya. Ada 2 cara, ini adalah cara pertama yang paling ampuh dan efektif teman-teman, tapi syaratnya harus punya air hijau dan sinar matahari yang terik. Jadi dengan meningkatkan suhu hingga 39,4 derajat Celcius dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari, tentu saja airnya harus sedikit teman-teman ya, karena kalau banyak airnya suhunya nggak bisa ngangkat setinggi itu. NDD ini musuhnya mikroalga ya teman-teman, karena mikroalga ini menarik ya, menarik nitrogen hasil ekskresi daripada NDD itu sendiri. Itu sebab pada air-air dengan mikroalga atau air hijau belum pernah saya temukan ikan terjangkit new discus disease itu ya teman-teman. Ikan-ikan virus itu yang disebabkan oleh virus itu tidak bisa berkembang ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh yang kedua ya teman-teman. Tadi airnya berawal dari 27 derajat ya. Sudah saya tambahkan air panas. Jadi ini air dari pemanas air. Kalau tidak punya ya masak air ya teman-teman ya. Nah, kemudian secara bertahap tambahkan masukkan air panas sehingga suhunya meningkat terus. Nah, ambang batasnya sama dengan air hijau. Kalau bedanya kalau air hijau itu dijemur ya teman-teman ya. Jadi usahakan airnya sedikit kalau menggunakan air hijau, dan syaratnya selain ada air hijau ada juga sinar matahari yang terik ya teman-teman. Jadi usahakan sedikit airnya sehingga bisa ngangkat. Kalau airnya banyak itu nggak bisa menyentuh 39, karena tujuan utama kita adalah sampai 39,4, minimal 39 ya teman-teman. Nah, tentu cara yang kedua ini masih jauh kalah efektif dengan menggunakan air hijau, karena peran dari mikroalga itu adalah mengkonsumsi nitrogen ya teman-teman. Jadi lendir ikan itu diangkat. Yang kemudahan yang kedua, dengan menggunakan air hijau kita tidak usah karantina ikan lagi, jadi ya biarkan di sana. Nah, jadi lanjutkan keesokan harinya, lakukan minimal sekali dalam sehari, bisa sesering mungkin bahkan sampai 5 kali ya. Jadi jangan takut teman-teman ya, karena saya sudah pernah melakukan percobaan ini pada lebih dari 50 ekor ikan, dan untuk tambahan pengetahuan bahwa ambang batas, tetap saja ada ambang batas kemampuan yang namanya makhluk hidup ya teman-teman ya. Jangan melewati suhu 39,8 ya teman-teman, karena ikan terlemah itu ada yang tidak kuat, batasnya ada yang 39,8, tapi rata-rata bisa melewati suhu 40 derajat Celcius. Nah, dan belum ada ikan mas koki yang bisa melewati suhu 41 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, jadi dengan memberikan tekanan suhu yang tinggi itu otomatis parasitnya dia mati ya teman-teman ya, tidak kuat ya. Nah, efektivitas penyembuhan dengan cara meningkatkan suhu tinggi ini, itu rata-rata ikan sembuh dalam 2 hari, kecuali kalau ada pusatnya ya teman-teman. Jadi ada ciri-cirinya seperti jerawat ya pada ikan itu butuh waktu yang lebih lama ya, untuk nembus itu lebih lama. Tetapi paling telat itu 5 hari. 5 hari sudah dipastikan sembuh dia menggunakan metode ini ya teman-teman.
Nah, ini usahakan semakin pelan semakin bagus. Kalau bisa 3-5 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau betah mantengin ya bisa sehari 3-4 kali 5 kali bisa. Semakin sering semakin bagus. Saya pernah melakukan pada beberapa kelompok ikan dan saya lihat perubahan ikan dalam waktu 1,5 tahun aman-aman saja teman-teman. Bahkan kelompok ikan yang saya lakukan pressing seperti ini usianya panjang. Secara kebetulan yang dilakukan itu justru ada beberapa yang berguguran, itu kebetulan saja, artinya minimal tidak ada pengaruhnya ya. Jadi kalau sekelompok ikan dalam satu angkatan saya pilah 20-20 ekor, yang 20 saya lakukan percobaan seperti ini. Apakah ada efek untuk jangka panjang? Itu pernah saya lakukan percobaan seperti itu teman-teman. Nah, kita naikkan lagi ya suhunya sampai 39 ya teman-teman ya. Nah, catatan yang paling penting teman-teman, hati-hati jika suhunya sudah 38 ya, karena sering sekali kita bablas ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya ikan itu kehilangan pigmen. Nah, itu artinya dia sudah tidak kuat ya teman-teman ya, sudah tidak kuat. Nah, bisa mati dia teman-teman kalau kehilangan warna, kehilangan pigmen itu. Biasanya dilihat dari gerakannya, tiba-tiba dia berlari-lari, itu artinya sudah melewati ambang batas. Karena nah, apalagi ngobrol seperti ini ya bisa kelupaan ya teman-teman. Jadi pelan-pelan aja, karena termometer kan reaksinya lebih lambat daripada kita menuang air ya. Nah, ini ikannya kan agak berkabut ya teman-teman. Nah, beda ini. Pinggirannya kan agak berkabut di daerah perutnya teman-teman. Nah, itu ada bekas luka, mungkin dia sempat mijah atau bermain-main itu ya. Nah, itu beda dengan NDD. Kalau NDD ciri-cirinya lendir itu bentuk gumpalan-gumpalan gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah, biar nggak dikira semua yang berlendir itu penyakit yang berbahaya, enggak teman-teman. Jadi kalau berlendir seperti ini normal ya teman-teman. Nah, sembari melakukan pressing seperti ini bisa juga dengan menambahkan butiran-butiran seperti lumpur, tanah sawah, atau saya biasanya menggunakan hancuran batu bata itu yang diayak itu teman-teman, ditabur. Jadi butiran itu akan melekat di tubuhnya, itu akan membantu melepas lendirnya. Jadi diusahakan ikan itu tidak tersentuh, itu aja kuncinya. Nah, ini bahaya teman-teman, suhunya udah lewat, jadi 39, jadi hati-hati ya teman-teman. Usahakan menyentuh 39, tetapi tidak melebihi 39,4 itu aja. Nah, dalam sehari bisa dilakukan sekali sampai banyak kali ya, 5 kali itu bisa teman-teman. Jadi rata-rata ikan itu sembuh dalam waktu 2 hari. Sebenarnya sekali pressing itu sudah sembuh dia ya teman-teman. Nah, tetapi untuk yang ada jerawat itu, ada pusatnya itu, nah ciri-cirinya kalau itu dibuka ada lubang ya teman-teman, itu aromanya tidak sedap itu. Nah, kalau itu lebih lama sembuhnya, bisa sampai 4-5 hari ya. Nah, cara-cara ini jauh lebih efektif dan saya lebih suka menggunakan cara-cara yang tidak menggunakan obat-obatan keras. Karena apa? Karena usia ikan itu tidak bisa panjang kalau menggunakan obat-obatan itu teman-teman. Jadi tekanannya itu lebih ke fungsi hati ikan. Kalaupun menggunakan antibiotik itu ikan bisa sembuh, tetapi otomatis seperti apa ya, memotong usia ikan seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya contoh saya lakukan pada ikan yang tidak sakit. Seperti ini modelnya cara penyembuhan NDD itu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak pernah melakukannya pada ikan lain, hanya pada koki Bali. Jadi nggak tahu efeknya karena sebenarnya NDD ini sudah tidak menyerang diskus saja teman-teman. Sudah banyak jenis ikan yang diserang oleh penyakit yang merupakan gabungan dari virus dan bakteri ini ya teman-teman. Jadi penelitian banyak tentang NDD ini kalau nggak salah di Jerman ya teman-teman. Nah, demikian konten untuk kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah.
Salam Lestari Bemas Koki Bali Salam.